Cahaya ilahi keemasan yang telah berkobar di langit selama beberapa jam akhirnya memudar sepenuhnya. Pola-pola ilahi berlapis emas yang pernah menghancurkan langit dan memenjarakan kehampaan, nyala api ilahi yang membakar langit dan mendidihkan lautan, rantai emas yang mengunci langit dan bumi. Dengan jatuhnya 6 komandan dan pemusnahan total lebih dari 300 kultivator ilahi, mereka lenyap ke dalam tian langit dan bumi yang luas seperti air pasang yang surut. Energi spiritual langit dan bumi, yang telah ditekan oleh kekuatan ilahi, mulai mengalir perlahan kembali, dan kekosongan yang hancur dan berkerut secara bertahap pulih dan tenang. Seluruh kota bintang jatuh akhirnya terbebas dari tekanan mengerikan formasi mematikan itu, seperti seseorang yang tenggorokannya telah lama tercekik akhirnya bisa bernapas lega. Namun kota itu dipenuhi jejak-jejaknya. Senjata-senjata ilahi yang patah berserakan di jalanan, dan darah ilahi berwarna emas yang mengental menodai dan menghitam di antara bebatuan. Retakan-retakan yang menghitam membentang dari pusat kota hingga ke tepi tembok kota. Setiap bekasnya diam-diam menceritakan satu hal, dalam pertempuran itu, hampir semuanya tewas. Di angkasa yang tinggi, Chen Ping berdiri sendirian. Jubah abu-abunya sebagian besar robek, kainnya terkoyak-koyak oleh api ilahi dan gempa susulan dari pertempuran sebelumnya, tetapi luka hangus dan sayatan yang disebabkan oleh pedang ilahi di bawah kain itu semuanya telah hilang. Cahaya lembut keabu-abuan yang samar dan jauh mengalir di antara tekstur-tekstur tersebut, tampak biasa saja, namun membawa sesuatu yang membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Dia memang telah menembus ke alam Dewa Emas Luo Agung. Mengambil langkah ini bukan sekadar meningkatkan level kultivasi seseorang. Tubuh fisik, jiwa, dasar Dao, dan asal mula semuanya mengalami transformasi kualitatif pada saat penghalang itu hancur. Cahaya abu-abu keunguan yang kacau mengalir tanpa henti di sekelilingnya, tidak mencolok atau ganas, namun berakar pada asal mula semua langit, menahan semua jalan sesat dan palsu. Xuan Zhenzi berdiri di udara, menatap sosok berjubah abu-abu itu, dan akhirnya menghembuskan napas yang telah lama ditahannya. Ia telah menjalani hidup yang panjang dan melihat banyak hal, tetapi ini benar-benar pertama kalinya ia melihat seseorang berhasil keluar dari situasi putus asa dan membalikkan keadaan. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya terlalu lemah untuk diucapkan. Pada akhirnya, dia hanya bergumam pelan, "Anak ini, dia benar-benar tidak masuk akal." Jiang Xuelan mendarat di tembok kota, embun beku yang menusuk di sekitarnya perlahan mencair, dan perasaan tegang yang selama ini mencengkeram matanya akhirnya hilang sepenuhnya. Dia tidak berbicara, tetapi menatap Chen Ping lama sekali, senyum tipis teruk di bibirnya. Situasinya berbeda bagi 7 peri. Putri sulung yang mengenakan gaun merah mendarat bersama adik-adik perempuannya. Putri kedua yang mengenakan gaun oranye meraih lengannya, bibirnya masih sedikit gemetar, "Kak, aku hampir mengira." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi semua orang bisa mendengar ketakutan yang masih terselingering dalam suaranya. Wanita yang lebih tua dengan gaun merah itu menepuk tangannya, suaranya tercekat namun penuh tekad yang pahit, "Tidak apa-apa, dia bertahan." Petik 2. Azi adalah yang termuda. Dia berlari sampai ke tempat Chen Ping mendarat sebelum berhenti. Dia menatap Chen Ping sejenak, matanya masih merah, tetapi cahaya di matanya lebih murni daripada siapapun. "Pohon." Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri tenang selangkah di depannya,
seperti pohon kecil yang bergoyang tertiup angin tetapi akhirnya menemukan pijakannya. Seluruh 100.000 kultivator kota bintang jatuh tetap berlutut di tanah, tidak ada yang berani berdiri, dan tidak ada yang bisa melupakannya. Dalam pertandingan penentu tadi, semua orang mengira mereka akan kalah, tetapi seseorang berhasil membalikkan keadaan. Perasaan selamat dari bencana menyelimuti mereka, membuat mereka gemetar seluruh tubuh. Angkatan kekuatan agung yang terhormat, tak tertandingi sepanjang zaman, teriak seseorang, suaranya serak dan gemetar karena emosi. Kemudian seluruh kota ikut berteriak, gelombang demi gelombang suara, menyebabkan puing-puing berjatuhan dari tembok kota. Chen Ping tidak menoleh untuk melihat kota yang berlutut itu, dia hanya menundukkan pandangannya dan melirik telapak tangannya. Kekacauan purba mengalir tanpa suara di telapak tangannya, dan intisari para dewa yang telah ditelannya telah tenang, secara bertahap memurnikan fondasi barunya yang telah ditempa. Tingkat kultivasi peringkat pertama Luo Agungnya jauh lebih stabil daripada sebelumnya, dan aura Taoisnya juga semakin dalam. Dia mengekstrak dan menyempurnakan semua kerja keras dan akumulasi para kultivator ilahi selama ribuan tahun, mengubahnya menjadi fondasinya sendiri. Ayo kita turun ke bawah dulu, baru kita bicara. Ia berbicara, suaranya tenang, mengandung sedikit kelelahan akibat pertempuran sengit baru-baru ini, tetapi tanpa kepanikan atau kegembiraan. Xuan Zhenzi adalah orang pertama yang mendarat di sampingnya. Dia memeriksanya dan, setelah memastikan tidak ada yang salah dengannya, dia menghela napas lega, kau benar-benar nyaris celaka barusan. Serangan gabungan ke-6 komandan itu hampir mencapai tingkat Luo Agung peringkat ke-7. Aku benar-benar khawatir saat itu. Semakin keras mereka menekan, semakin cepat penghalangku hancur. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Itu tidak berbahaya, itu tepat. Hanya, Xuan Zhenzi hampir tertawa marah, lebih dari 300 kultivator agung Luo mengepungmu dan menyerangmu, dengan 6 pemimpin tingkat 6 mengaktifkan formasi pembunuh yang mematikan. Kau menyebut itu adil. Apakah itu adil? Kamu bicara seolah-olah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Chen Ping meliriknya dan berkata, cara kau terburu-buru tadi sepertinya kau tidak sepenuhnya percaya padaku. Xuan Zhenzi terkejut, wajah tuanya memerah, aku hanya khawatir jika sesuatu terjadi padamu, seseorang harus menutupi kesalahanmu. Kau tidak menghargainya, dan kau bahkan mengungkit dendam lama. Jiang Xuelan berjalan mendekat, suaranya terdengar lembut, senior Xuan Zhenzi memang sangat terburu-buru tadi. Aku melihat pakaiannya bergetar saat dia terbang ke atas. Xuan Zhenzi menatapnya tajam, dasar bocah nakal, apakah kau berpihak pada orang luar? Bibir Jiang Xuerun sedikit melengkung, tetapi dia tidak menjawab. Tuan Kota Silinyuan bersujud di tanah dengan penuh hormat, bawahan Anda, Silinyuan, memberi hormat kepada Yang Maha Agung. Jika bukan karena campur tangan Anda hari ini, seluruh 100.000 nyawa di kota bintang jatuh akan musnah. Kami berterima kasih atas kemurahan hati Anda yang menyelamatkan nyawa. Silinyuan tahu bahwa jika Chen Ping kalah, tidak satu pun dari 100.000 kultivator di kota bintang jatuh mereka akan selamat. Lagi pula, ketiga anggota klan Dewa Liu Chen tewas di kota bintang jatuh. Para dewa memang sangat mendominasi, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubahnya. Dia mengangkat tangannya dan sebuah gulungan giok kuno yang tebal muncul di udara, mendarat dengan mantap di depan Chen Ping. Ini adalah peta lengkap wilayah 23 surga, distribusi alam rahasia,
simpul urat bumi, benteng ras dewa, dan catatan anomali langit dan bumi, yang telah dihargai oleh kota bintang jatuhku selama beberapa generasi. Aku mempersembahkan semuanya kepadamu, wahai kekuatan besar, untuk kau gunakan. Tatapan Chen Ping tertuju pada gulungan giok itu, lalu ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Gulungan itu terasa berat di tanganku, dipenuhi dengan tanda-tanda padat berupa berbagai nama tempat, koordinat, lingkup pengaruh, dan arah aliran spiritual. Dia dengan cepat memindai beberapa halaman dan menemukan bahwa isinya sebagian besar berupa peta lengkap distribusi medan dari 23 langit, lokasi alam rahasia, pembagian wilayah kekuatan utama, dan beberapa tempat yang ditandai sebagai benteng para dewa. Mungkin ini bukan sesuatu yang sangat mendalam, tetapi bagi seseorang yang baru saja lahir ke dunia ini adalah referensi yang sangat berharga. Apakah kau familiar dengan kekuatan tempur utama klan Dewa Liu Chen? Tanya Chen Ping sambil memasukkan buku giok ke dalam lengan bajunya. Si Linyuan dengan cepat menangkupkan tangannya sebagai salam, menjawab senior. Ras dewa telah bercokol di 9 langit selama berabad-abad, dan pasukan pertahanan perbatasan hanyalah cakar di pinggiran. Markas besar ibu kota ilahi Liu Chen memiliki 3.000 keturunan langsung dari keluarga kerajaan, lebih dari 100 jenderal ilahi Luo Agung tingkat 6, dan 3 tetua tertinggi, yang semuanya adalah kultivator Luo Agung tingkat 7. Susunan alam pembakar inti tak terhitung mereka telah diwariskan selama ribuan tahun. Konon, begitu diaktifkan sepenuhnya, susunan ini cukup untuk membakar wilayah yang luas dan menghancurkan Dewa Luo Agung tingkat 7 biasa. Selain itu, terdapat beberapa harta karun energi nuklir kuno yang tersembunyi di sana, yang kekuatan spesifiknya benar-benar tidak diketahui oleh kita para kultivator fana. Setelah mendengarkan, Chen Ping tetap tenang, tetapi melirik ke area di atas langit yang tertutup lautan awan kemasan. Seorang Grand Luo peringkat ke-7. Dia menggumamkannya berulang-ulang, nadanya tenang, seolah-olah dia sedang menyebutkan nama yang akan dia temui cepat atau lambat. Jangan terburu-buru dulu. Xuan Zhenzi berkata dari samping, perbedaan antara Daluo tingkat 7 dan tingkat 6 sangat besar, apalagi mereka juga memiliki berkah dari susunan ilahi. Kau baru saja menembus ke alam Dewa Emas Luo Agung, fondasimu baru saja stabil. Terburu-buru melakukan konfrontasi langsung mungkin tidak akan berakhir baik. Jiang Xuelan mengangguk. Mereka pasti sangat terguncang oleh pertempuran ini. Mereka akan melawan balik dengan mati-matian atau tetap tidak aktif untuk sementara waktu. Terlepas dari pendekatannya, kita butuh waktu untuk beristirahat dan memperkuat diri. Selalu lebih baik menunggu dan mempersiapkan diri daripada menyerang membabi buta. Chen Ping mengangguk sedikit, tanpa memberikan bantahan apapun. Dia tentu tidak akan melancarkan serangan skala penuh terhadap Shen Du saat ini. Batas waktu 1 bulan yang diberikan oleh penjaga ketertiban telah tiba, dan hitungan mundur menuju memburuknya keretakan terus berjalan detik demi detik. Alih-alih terburu-buru membunuh para dewa, yang dia butuhkan saat ini adalah fragmen nuklir ekstraterestrial murni, yang merupakan bahan untuk menempa segel surgawi. Jika segel berhasil dibentuk, celah tersebut dapat distabilkan sementara, jika tidak, bahkan jika dia memusnahkan klan Dewa Liu Chen, para kultivator yang tidak bersalah itu tetap akan digunakan sebagai sumber daya yang dapat dikorbankan untuk menstabilkan celah tersebut. 3 hari, dia berkata, kita akan beristirahat selama 3 hari. Kemudian kita akan keluar dan mencari puing-puing nuklir.
Apakah 3 hari cukup? Xuan Zhenzi mengerutkan kening. Cukup sudah, kata Chen Ping. Kita tidak punya banyak waktu, tetapi kita tidak bisa pergi dengan semua cedera ini. Si Linyuan dengan hati-hati menyela, jika Anda ingin mengumpulkan fragmen nuklir murni di surga ke-23, saya tahu beberapa situs kuno yang disegel, semuanya merupakan sisa-sisa dari bencana besar. Tempat-tempat itu terpencil dan kurang memiliki energi spiritual, namun puing-puing nuklir seringkali merembes keluar. Namun, apa tepatnya? Tanya Jiang Suelan. Namun, sebagian besar tempat-tempat itu dipantau oleh pasukan luar klan dewa, dan para murid klan dewa ditempatkan di sana sepanjang tahun. Begitu seseorang mendekat, mereka akan dicegat dan dibunuh. Banyak kultivator sesat kehilangan nyawa mereka karena pecahan nuklir di masa lalu, sehingga tidak ada yang berani mendekati mereka dengan mudah setelah itu. Xuan Zhenzi tertawa kecil, orang-orang itu mungkin sudah mati sekarang. Bukankah lebih dari 300 anak buahnya telah sepenuhnya musnah? Si Linyuan terdiam sejenak, lalu menyadari apa yang sedang terjadi dan dengan cepat menangkupkan tangannya sebagai salam. Kekuatan ilahi mantan kaisar tak tertandingi, junior ini terlalu banyak berpikir. Informasi itu bermanfaat. Chen Ping meliriknya dan berkata, buat daftar terpisah berisi koordinat lokasi-lokasi yang disegel itu dan berikan kepada saya dalam waktu 2 hari. Junior ini patuh. Si Linyuan membungkuk dan mundur selangkah. Langkahnya jauh lebih ringan daripada saat ia datang. Falling Star City mulai membersihkan kekacauan tersebut. Suasana lega menyelimuti udara. Beberapa orang masih bergumam tentang pertempuran yang baru saja mereka lalui sambil bekerja. Suara mereka dipenuhi rasa takut dan kegembiraan yang masih tersisa. Chen Ping tidak bergegas kembali ke rumahnya. Dia berdiri di tembok kota, memandang langit yang kacau di kejauhan, perpaduan antara ungu gelap dan emas, tatapannya kosong, tenggelam dalam pikirannya. Azi diam-diam mendekatinya, mengulurkan tangan dan menarik lengan bajunya, suaranya masih terengah-engah karena berlari. Tuan muda, apakah Anda lapar? Mereka sudah memasak bubur, biar saya ambilkan semangkuk. Chen Ping melirik ke arahnya, kedinginan di matanya sedikit memudar. Tidak perlu, kau pergi dan istirahatlah. Aku tidak lelah. Azi menggelengkan kepalanya, lalu berpikir sejenak dan berkata, aku hanya ingin mengikutimu. Xuan Zhenzi entah bagaimana berhasil berjalan terlatih-tatih dan berdiri di sampingnya, tangannya di belakang punggung, menatap cakrawala yang jauh. Setelah hening sejenak, dia berkata, para dewa pasti sedang berdebat sekarang. Suara apa ini? Apakah kita harus berkelahi atau tidak setelah berdebat? Xuan Zhenzi berkata, kau benar-benar telah menyakiti mereka kali ini. Faksi pro-perang pasti akan berteriak-teriak untuk memobilisasi seluruh kekuatan mereka, tetapi kelompok lain akan takut. Mereka takut bahwa daunmu yang kacau akan mengekang mereka, bahwa kau masih menyimpan beberapa trik, dan bahwa memulai perang secara gegabah akan menyebabkan kehancuran mereka. Jika mereka terus berdebat selama 3 hingga 5 hari, kita akan mendapat waktu istirahat selama 3 hingga 5 hari. Kalau begitu biarkan mereka berdebat, kata Chen Ping dengan tenang. Semakin lama mereka berdebat, semakin banyak waktu yang saya punya. Bagaimana jika mereka tidak membuat keributan? Xuan Zhenzi menoleh menatapnya. Bagaimana jika pemimpin klan itu bertindak sewenang-wenang dan melancarkan invasi besar-besaran? Saya akan mengambil sebanyak yang datang, kata Chen Ping. Itu akan menghemat waktu dan tenaga saya untuk mencarinya.
Xuan Zhenzi menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia tahu anak ini tidak sedang membual, dia benar-benar berani melakukannya, dan dia belum tentu akan kalah. Bau samar darah tercium dari luar tembok kota, menyebabkan jubah abu-abu compang camping Chen Ping berkibar dengan keras. Di kejauhan, di Cakrawala, arah ibu kota ilahi Liu Chen masih bersinar dengan cahaya kemasan abadi, seperti mata raksasa yang diam-diam mengamati seluruh dunia. Chen Ping mengalihkan pandangannya dan berbalik berjalan memasuki kota. 3 hari kemudian, tempat yang akan ditujunya tidak berada di area yang diterangi oleh cahaya ilahi kemasan. Di atas 9 langit, berdiri ibu kota yang megah. Kota suci kuno itu, yang tergantung di atas lautan awan kemasan, tetap megah seperti sebelumnya dari luar, dinding-dindingnya yang berlapis emas memancarkan cahaya abadi, seperti bongkahan besi yang tak tergoyahkan. Rune energi nuklir ekstraterestrial yang tak terhitung jumlahnya di dinding kota terus beredar perlahan, seperti yang telah terjadi selama miliaran tahun, tampaknya tidak berubah selamanya. Namun di dalam tembok kota, ketenangan dan keanggunan yang telah menyelimuti kota selama ribuan tahun telah hancur tak dapat dikenali lagi. Di dalam aula utama yang megah, suasananya begitu mencekam hingga terasa seperti bisa menghancurkan tulangmu. Puluhan ribu lampu jiwa yang terikat kehidupan melayang tinggi di dalam kubah, masing-masing sesuai dengan garis kehidupan seorang kultivator ilahi. Kubah itu awalnya ditutupi dengan titik-titik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya hangat itu tidak pernah padam. Namun saat ini, area terluar, lingkaran yang sesuai dengan garnisun perbatasan, benar-benar kosong. Lebih dari 300 lubang. Lebih dari 30 lubang berukuran sedikit lebih besar, dan 6 lubang berukuran sangat besar. Ruang-ruang kosong itu benar-benar telanjang, tanpa jejak abu sekalipun, seolah-olah telah dihapus bersih dari dunia. Area gelap yang ditinggalkan oleh celah-celah di kubah ini bagaikan bekas luka yang sunyi, menggantung dingin di setiap tempat yang dapat dilihat saat Anda mendongak. Di samping altar berlapis emas di tengah aula utama, duduk sekitar selusin anggota inti berpangkat tinggi dari ras ilahi. Jubah ilahi berwarna ungu keemasan, baju zirah ilahi berlapis emas, dan jubah ilahi bermotif emas gelap. Berbagai gaya pakaian ini menandakan identitas dan status mereka yang berbeda.